Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Sehat, Bu. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jika ada teman-teman kita yang sedang sakit atau keluarga yang sedang sakit, kita doakan bersama ya, semoga diberi kesehatan. Amin. 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 Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, saya presensi dulu. Aisyah ada? Aisyah ada ya? Ada, Bu, ada. Oke. Istadi? Ada. Christine? Hadir. Hadir, Bu. Ya. Darwati? Hadir, Bu. Laili? Hadir, Bu. Laili, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sudah mendingan, Bu. Alhamdulillah. Jaga kesehatan ya, Laili. Iya, Bu. Lamsia? Hadir, Bu. Nova? Hadir, Bu. Rifa? Hadir, Bu. Alhamdulillah, semua hadir ya. Oke, sekarang silakan kalian siapkan alat belajarnya. Istadi, tolong rapikan dulu bajunya ya. Nah, Siap, Bu. Siap. oke, tolong dicek di laci mejanya, jika ada sampah bisa dibuang dulu ke tempat sampah. Oke, biasakan Ini, untuk Bu, yang banyak, Bu, di laci. Makan, Bu. Di laci Biasakan lansia, untuk Bu. selalu- Banyak makanan, Bu. Ada, sudah saya buang tadi. Ya, siap. Terima kasih. Biasakan untuk selalu menjaga kebersihan kelas agar kita nyaman untuk belajar ya. Baik, Bu. Baik, Baik, terima Bu. kasih semuanya. Oke, sekarang sudah siap untuk belajar kan ya? Ya, Bu. Ya. Bu. Baik, silakan kalian perhatikan dulu video berikut ini. Pernahkah kalian perhatikan saat jalan-jalan di toko sepatu? Ada banyak sekali sepatu yang dipajang. Di lain sisi, pedagang sepatu mempunyai tempat terbatas dan juga rak yang jumlahnya terbatas. Bagaimana pedagang sepatu bisa mengoptimalkan lahan yang tersedia untuk memajang sepatu-sepatu dagangannya? Supaya semua lahan yang ada dapat digunakan secara optimal. Pertanyaan sejenis ini dapat diselesaikan dengan salah satu materi yang ada di matematika, yaitu dengan menggunakan program linier. Program linier dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti menghitung maksimum dari suatu usaha, pengeluaran minimum yang dibelanjakan, dan lain sebagainya. Nah, semua pasti pernah ya ke toko sepatu? Pernah, Atau ada Bu. yang belum pernah? Pernah, Bu. Nah, Pernah, Bu. atau mungkin ke warung dekat rumah atau jalan-jalan di mall. Nah, mereka menata produknya sedemikian rupa ya, sehingga atau mempersiapkan stok barang, menghitung modal. Nah, tentu tujuannya untuk ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal. Ada yang pernah jualan di sini? Ada, Bu. Nova, Bu. Jualannya banyak, Bu. Oh, ada ya. Bagaimana Nova, untung atau rugi jualannya? Alhamdulillah, Bu, untung. Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini kita akan belajar menghitung, menentukan nilai optimum. Tapi sebelumnya kalian harus paham dulu materi sebelumnya. Pada pekan lalu kita sudah belajar menyajikan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya. Oke, sekarang coba kalian selesaikan masalah matematika ini. Nah, di sini ada masalah matematika. Dicoba ya, saya beri waktu 10 menit cukup kayaknya ya. Cukup, Bu. Oke, silakan dicoba dulu. Bagaimana? Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Oke. Tolong Christine, sajikan jawabanmu di depan kelas untuk mewakili teman-temannya. Ya, Bu.
Jadi untuk mencari daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel, saya misalkan X itu banyaknya makanan ternak jenis pertama, kemudian Y banyaknya makanan jenis ternak kedua, kemudian memodelkannya dalam model matematika, Bu. Oke, Nanti saya tulis buatkan. dulu ya. Ya. Oke, jenis kedua itu Y. Kemudian modelnya Modelnya jadinya dalam tabel ya. ya Oke. Saya buat daging. Dagingnya 5 ek, Bu. Ya. Dan Y-nya 6. daging tepung. Sini 5 kilo ya. Ya. Oke. Begitu ya, Christine. Oke. Ya, Bu, kayak gitu. Lanjut. Terus 6. Yang 6. Ya. sediaannya ada 60. Oh ya. Yang tepung, yang X-nya 3, Bu. Ya. Y-nya Kemudian 8. Y-nya 8. oke. Persediaannya Ini ada 48 kilo. 48. Baik. Terus bagaimana lagi, Christine? Nanti dari tabel dibikin sistem pertidaksamaan linearnya, Bu. Oke. Bisa dituliskan. Berarti 5X tambah 6Y kurang dari atau sama dengan 60. Kemudian Yang kedua, 3X tambah 8Y kurang dari 48. Kurang dari atau sama dengan 48. X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya nanti digambar daerah penyelesaiannya, Bu, di bidang kartesius. oke. Berarti cari titik dulu ya. Ya, Bu. Dibuat dulu persamaannya berarti. Ya. 5X tambah 6Y sama dengan 60, itu anggap persamaan 1 atau ini G. Ya. Yang kedua, 3X tambah 8Y sama dengan 48, itu yang kedua. Saya beri H. Di sini titiknya bagaimana? Titiknya saya pilih untuk X ya 0, 0. X0, berarti Y-nya. Dapat Y-nya 10. Oke. Lanjut. Jadi koordinatnya 0,10, Bu. Kemudian Yang kedua saya ambil X-nya 12. Y-nya 0 ya. 12,0. Oke. Yang ini lagi. Yang ini X-nya saya pilih 0. Y-nya 6. Y-nya 6, Bu. 0,6. Ya, ini mulai sempit tempatnya. Saya pindah ke sini ya. Ya, Bu. Untuk mempermudah lagi, saya pilih Y-nya 0, Bu. Oke, Y-nya 0. Kemudian X-nya berapa jadinya? Dapatnya 16, Bu. Oke. Kemudian titiknya 16,0, Bu. 16,0. Oke, sekarang apa lagi? Nanti dibuatkan garisnya, Bu. Ya, garisnya kita gambar berarti ya. Kita masukkan dulu berarti titiknya. Ini apa? 0,10, X ya. Bu. Ya. X atasnya Y, Bu. Ya. Ya. Oke. Titiknya 0, 0,10 10. dengan 12,0. Ya, 12, 0. Nanti dihubungkan garis. Ya.
Kemudian Terus titik yang yang kedua, kedua 0,6 Bu. 6, sinilah kira-kira ya. Lalu 16, 0 ya. Ya. Nanti diarsir Bu, yang bukan Ya. himpunan penyelesaian. Nah, arsirnya kemana? Ke atas berarti Bu. Atas ya. Karena kurang dari atau sama dengan tadi. Oke, ini yang bukan ya, berarti ya. Bu, yang bukan. Oke, berarti ini yang bukan. Nah, gitu. Terus Jadi kesimpulannya jadi gimana? penyelesaiannya daerah yang tidak kena arsir yang jadi himpunan penyelesaiannya Bu. Tanpa minum mama yang ketinggalan Baik. tadi. Di sini ya, berarti. Nah, oke, terima kasih Christine sudah membantu. Ambilkan minum Bagus mama. sekali. Mungkin ada yang berbeda dari jawabannya Christine. Silakan, ada yang berbeda? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Rifa ya? Iya, kalau saya yang diarsir itu bagian daerah himpunan penyelesaiannya aja, Bu. Oh ya, berarti yang di dalam ya, Rifa ya? Iya. Oh ya, boleh. Kalau gitu juga boleh. Jadi, silakan dikreasikan sendiri, mau yang diarsir itu atau yang diberi warna itu, mau yang di luar daerah himpunan atau yang bukan daerah himpunan. Harapannya kalian tahu di mana posisi daerah himpunan gitu ya. Nanti dituliskan di kesimpulannya. Baik, itu saja ya. Nah, kita lanjutkan. Setiap manusia pasti memiliki tujuan ya, dan setiap tujuan itu pasti memiliki kendala. Kalau dalam jual beli misal, pedagang roti, tujuannya pasti ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Kendalanya apa saja kalau jualan roti? Kira-kira apa ya? Pas, Bu. Harganya Bu, harga. Ya, betul, harga. Ada lagi? Oke, bagus sekali. Terima kasih, Christine, Nova. Ada lagi kendala lain? Produknya, Bu. Ya, produk. Ya, pemasarannya bagaimana? Ya, pemasarannya. Bagus sekali, Rifa. Terima kasih. Nah, masalah-masalah nyata yang sering kita hadapi ini akan menjadi pembelajaran hari ini, yaitu menentukan nilai optimum program linear ya. Jadi kondisi awal kita harus bisa dulu nih menerjemahkan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari menjadi sebuah model matematika. Kemudian mencari daerah himpunan penyelesaiannya. Tadi kalian sudah bisa menyajikan daerah himpunan penyelesaian. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menentukan nilai optimum. Hari ini kita akan membuat sebuah proyek ya. Tujuannya untuk mencari nilai optimum. Nah, hari ini kita akan mendesain proyek, menyusun menyusun jadwal, kemudian menentukan langkah-langkah penyelesaian. Itu kita hari ini ya. Kemudian untuk menguji hasil ini kita tentukan pekan depan di pertemuan selanjutnya. Dan evaluasi juga pekan depan di pertemuan selanjutnya. Ya, Bu. Oke. Nah, sebelum memulai proyek, sebelum itu kita lihat dulu IPK-nya. Yang pertama, bentar ini saya pindahin dulu. Ya. Yang pertama, menentukan model matematika yang berkaitan dengan program linear dua variabel menggunakan masalah kontekstual. Kemudian yang kedua, menyusun strategi atau tahapan penentuan nilai optimum dari masalah program linear. Nah, untuk keterampilannya, IPK-nya menyajikan model matematika yang berkaitan dengan program linear dua variabel dari masalah kontekstual, kemudian mempresentasikan penentuan nilai optimum masalah program linear yang berkaitan dengan masalah kontekstual sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini, diingat, ya. Jadi saat kalian diberikan masalah matematika, nanti kalian dapat menentukan serta menyajikan masalah itu ke dalam model matematika dengan benar ya. Oke, kemudian tujuan yang kedua, saat kalian dihadapkan pada masalah matematika,
berkaitan dengan program linear, kalian dapat menyusun strategi atau tahapan penentuan nilai optimum dengan tepat dan mempresentasikan hasilnya dengan rasa percaya diri. Oke, sebelum kita memulai proyek, saya mau bagi kelompok dulu. Untuk setiap kelompok nanti ada 4-5 orang ya. Kelompok 1 boleh dicatat atau enggak juga nggak apa-apa. Kelompok 1 ada Rifa, Ya, siap Bu. Aisyah, Christine, dan Laili. Sudah ya. Kelompok 2 ada Istadi, Darwati, Lamsia, dan Nova. Oke, silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Iya, Bu. Ya Bu. Berarti kami kelompok 2 tadi ya, Bu. Ya, kelompok satu Tadi di meja Darwati aja ya. dan Nova. Istadi, Darwati, Lamsia, dan Nova itu kelompok 2. Iya, Bu. Sudah ya? Oke, saya bagikan LKPD-nya. Masing-masing dapat LKPD, Chromebook, modul, dan buku paket matematika ya, masing-masing kelompok. Oke, sudah dapat semua ya? Sudah, Bu. Sudah Bu. Ya, baik. Silakan LKPD-nya dilihat, dibaca dulu dengan teliti. Nah, di sana silakan dituliskan, jangan lupa untuk menuliskan nama kelompoknya. Sudah ya? Ada petunjuk juga di LKPD, silakan dibaca, dicermati, difahami dulu. Ya, Bu. Oke, baik. Paham ya sudah isinya petunjuknya? Ya, paham. Sekarang Ya, Bu. biar lebih semangat lagi, gimana kalau kita bisa mengikuti saya ya, kita lihat dulu. Kalau saya bilang, untuk apa kita di sini? Jawabannya bersenang-senang, gitu ya? Ya, Bu. Ya, Bu, siap. Ya. Ya, Bu. Ya, tangannya boleh ngikut begitu ya? Nah, bergelombang tangannya. Ya, untuk apa kita di sini? Bersenang-senang. Iya, kita bersenang-senang. Jadi matematika itu biar menyenangkan gitu ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Sudah nggak ngantuk lagi kan ya? Semangat. Semangat sudah, Bu. Sudah semangat lagi. Oke, siap. Baik. Sekarang kita lihat video. Di LKPD sudah saya kirim juga linknya ya. Silahkan lihat videonya di sini. Seperti yang kalian ketahui, di kantin sekolah kita memiliki shop sebagai tempat untuk menjual minuman dingin. Jika kantin sekolah menjual 2 jenis minuman botol saja, bagaimana cara penjaga kantin memajang minuman botol tersebut agar mereka mendapatkan keuntungan maksimal? Nah, di video tadi kita tahu kantin sekolah punya lemari pendingin ya, punya showcase. Dan proyek kita hari ini adalah bagaimana cara menentukan atau memaksimalkan keuntungan penjualan maksimum, keuntungan penjualan minuman dingin di kantin sekolah. Oke, sudah siap melaksanakan proyek hari ini? Siap Bu. Ya, Bu. Oke, kalau saya bilang sudah siap, maka jawabannya sip deh, gitu ya? Ya, Bu. Oke, sudah siap melaksanakan proyek hari ini? Sip. Oh, luar biasa, semangat ya. Oke. Nah, kita lihat lagi di LKPD ada sumber belajar ya. Oke, di LKPD sudah ada sumber belajar. Kalian di sana bisa memahami atau melihat cara menyelesaikan atau menentukan nilai optimum. Nanti kalian bisa buka melalui Chromebook yang sudah saya bagikan tadi ke setiap kelompok. Kalian lihat. Oke, kita masuk ke pembagian tugas. Silahkan kalian bagi dulu tugasnya. Silahkan kalian tuliskan di dalam LKPD itu. Siapa yang mencari informasi, itu ditentukan nama-namanya ya. Ya, Bu. Kemudian siapa yang menyusun langkah penyelesaian, siapa yang mempersiapkan laporan hasil,
Kalian tentukan nama-nama, pas ya, ada 4 ya. Ada 4, kalian tentukan dulu nama-namanya. Sudah? Ya, Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Oke. Bebas saja namanya, sesuai dengan kelompoknya tadi. Misalkan, siapa tadi? Lamsia, mencari informasi, begitu ya. Ya, Bu. Dari informasi di kantin. Nah, oke. Nah, kemudian siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Saya beri waktu 5 menit untuk menyiapkan alat-alat. Oke. Sudah siap alatnya? Bu, siap. Siap, Ya, Bu. Bu. Nah, kemudian kita akan menyusun jadwal. Oke, menyusun jadwal. Sepakati kapan waktu pelaksanaan mencari informasi dan menentukan langkah-langkah penyelesaian. Di sana di LKPD mencari informasinya bisa setelah pembelajaran ini ya. Bisa besok atau hari Minggu berkelompok boleh. Oh, atau nanti pulang sekolah, sebelum pulang sekolah kan kantin kita masih buka. Boleh. Saat nanti siang juga boleh. Kalian tentukan harinya. Kalau hari Minggu tutup ya kantinnya ya. Saya lupa. Tutup, Bu. Oke. Ada orang yang jaga. Iya, betul. Baik. Kemudian yang kedua, tentukan jadwal untuk langkah-langkah penyelesaian. Rancangannya ini ya maksudnya. Nah, itu hari ini ya. Nanti dipresentasikan rancangannya. Berarti kalian tulis hari ini, hari Jumat, untuk rancangan langkah-langkah penyelesaiannya. Kemudian presentasi untuk rancangan proyek juga hari ini, diisi di LKPD-nya. Untuk rancangan setelah mencari sumber, tadi kan kalian sudah tahu ya cara menyelesaikan atau menentukan nilai optimum. Nah, di sana tuh kalian tulis sebagai rancangan proyek kita hari ini. Oke, untuk menyelesaikan semua proyek bisa di luar dari pembelajaran ini. Bisa kalian kumpul hari Minggu nanti, boleh silahkan kerja kelompok untuk menyelesaikan rancangannya. Untuk menyelesaikan proyeknya, kan sudah ada rancangannya ya. Oke, Ya. jadi nanti silakan menyelesaikan hasilnya. Nah, untuk menyusun laporan, kita sepakati bersama hari Senin ya, untuk menyusun laporan. Dan presentasi untuk dan evaluasinya juga hari Senin. Penyerahan laporannya juga hari Senin ya. Jadi hari Senin nanti semua sudah menyerahkan laporan hasil proyeknya. Oke. Nah, untuk mencari informasi, kalian harus membuat form lembar tanya jawab dengan petugas kantin, penjaga kantin. Ini nih informasi yang bisa kalian cari, boleh ditulis atau dibuat formnya. Yang harus kalian tanyakan harga jualnya. Kalian tentukan dulu minuman botolnya yang mana, merek apa. 2 aja ya, jangan banyak-banyak. Terus harga jualnya berapa, harga beli kedua minumannya berapa, daya tampung showcase-nya atau daya tampung lemarinya berapa, kemudian modalnya berapa. Dan jangan lupa untuk didokumentasikan. Oke ya? Siap, Bu. Siap, sudah. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan menyusun langkah-langkah penyelesaiannya dengan informasi tadi. Saya beri waktu 40 menit ya untuk menyusun langkah-langkah ini. Ya, Bu. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil rancangannya. Untuk kelompok 1 nanti ditentukan siapa, kelompok 2 itu nanti siapa. Oke? Siap, Bu. Silakan membuat dulu rancangannya dari sumber belajar tadi. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Oke, silakan setiap kelompok untuk berdiskusi. Ayo Nova, kita bagi tugas. Ayo.
Nanti yang presentasi siapa kita? Christine atau Aisyah atau Laili? Laili, presentasi Laili. Biar aku aja. Oh ya udah Christine berarti. Berarti ini yang nanti yang mencari informasi siapa kita? Aku ja. Yang presentasinya kelompok 1 saya ya. Aku yang mencari informasi. Kelompok Oke, dua, oke. kelompok dua, Darwati. Ya, kelompok 2. Jadi, presentasi Darwati lah. Ya, ya, oke. Ya. Informasi Laili. Aisyah ngapain Ini Aisyah? tadi dapat referensi. Ayo, tugasku yo. Ya, menulis, Bu. Menulis, Bu, menulis. Ya, nanti ada yang membuat presentasi juga. Aisyah, cari minuman pesan kita. Gorengan. Habis Aisyah. nanti minumannya di kantin tuh didatangi Aisyah. Diminum Aisyah semua nanti. Iya. Yang mencari data sambil minum. Kalau diminum semua kembung nanti. Iya, jangan minum semua. Biasanya cepat Nopa habis kalau disuruh ke kantin nanti jualan Wah, dia. Nopa nanti jualan ke kantin. Lalu jangan kita sudah sampai yang ketiga, berarti lanjut lagi. Oh ya, kita lanjutkan sampai ini. Berarti nanti Karena Darwati. Aisyah, udah lah Aisyah. Sudah, Bu, Aisyah, sudah sampai gorengan ketiga Aisyah. juga. Satu lagi. Oke, sudah mulai mau selesai? 5 Ya, menit lagi ya? Saya beri Ya, waktu 5 menit lagi. Sedikit lagi, Bu. Sedikit. sedikit lagi, Bu. Oke, siap. Ya, kami sudah, Bu. Sudah, Oh, Bu. sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Sudah Bu. siap? Oke, Bu. Sudah, Kalau gitu saya persilakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu ya, presentasi. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari kelompok 1, saya akan membacakan rancangan untuk proyek kami nanti. Yang pertama, kami akan menentukan model matematika. Yang kedua, untuk mencari titik dari setiap pertidaksamaan untuk membuat grafiknya nanti. Yang ketiga, kami rencananya itu setelah membuat titik, mencari titik potong kedua garis, setelah itu menggambar grafik di koordinat kartesius, selanjutnya menentukan titik-titik pojok, selanjutnya adalah uji titik pojok. Itu Bu dari kelompok 1. Oh ya, terima kasih untuk kelompok 1 sudah bisa mempresentasikan hasilnya. Bagus sekali ya. Kita coba dengarkan dari kelompok 2. Silakan siapa yang presentasi kelompok 2? Saya, Darwati Bu. lah. Saya, Bu. Istadi, Bu. Darwati apa Istadi? Apa Lamsia? Boleh siapa Istadi aja? nggak mau. Oh, Ya. saya nggak mau. Darwati aja. Ya. Bu. Oke. Oh ya, Darwati silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Ya, rancangan kami dari kelompok 2, yaitu yang pertama menentukan model matematikanya dulu, Bu. Kemudian yang kedua, mencari titik-titik dari setiap pertidaksamaan untuk membuat grafiknya. Kemudian Ya. langkah yang ketiga, menggambar grafik pada koordinat kartesius. Kemudian yang terakhir, menguji titik pojoknya. Itu Bu dari kami kelompok 2. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Beri aplaus dulu untuk setiap kelompok. Ya, terima kasih banyak ya. Bagus sekali. Jadi semua rancangan sudah baik, tapi ada beberapa hal yang harus kita perjelas dalam menentukan penyelesaian, langkah-langkah penyelesaian nanti. Coba mungkin kita sepakati bersama agar tidak menyimpang nanti hasilnya. Kalian bisa menuliskan, kita sepakati ya, rancangannya jadinya seperti apa, simpulan rancangannya. Yang pertama, bisa menentukan model matematika dulu. Sudah ditulis? Sudah, Bu. Oke, yang kedua, mencari titik-titik dari setiap pertidaksamaan untuk membuat grafik. Jadi kalian cari dulu nanti titik-titiknya ya. Ya, Bu. Kan model matematikanya udah ada. Lalu mencari titiknya, lalu mencari titik potong kedua garis. Oke, sudah dicatat? Sudah, Ya. Bu. Ya, mencari titik potong. Nanti caranya gimana? Kalian amati lagi videonya ya, dari sumber belajarnya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Kemudian yang keempat, tulis lagi menggambar grafik pada koordinat kartesius. Silakan kalian nanti menggambarkan hasilnya.
Oke, kita lanjutkan. Menuliskan titik-titik pojoknya. Nah, jadi nanti Cepatkan, Bu. Ulangi Oh, lagi yang tadi, kecepatan. Bu. Oh, siap. Jalan kemarin. Kita Cepat, cepat. ulangi dari yang mana ini? Menggambar udah, Laili? Yang Menggambar menggambar udah? capik tadi itu, Bu. Apalagi lanjutannya, Bu? Oh ya, yang kelima berarti ya, menuliskan titik-titik pojok. Oke, sudah? Sudah, Oke. Bu. Yang keenam, uji titik pojok. Nah, nanti titik pojoknya diuji tuh. Jadi nanti gimana nilai yang paling besar apa gitu ya, nilai maksimumnya yang mana. Kemudian yang ketujuh, menguji titik dengan garis selidik. Tadi ada nggak ya? Tadi belum ada ya, belum nemu. Belum ada, Bu. Ini Udah, karena Bu. nanti untuk menguji garis selidik ini nanti kita selesaikan pada pertemuan selanjutnya ya. Jadi untuk sampai di rumah kalian bisa menguji titik pojok dengan titik pojok aja. Oke. Nah, kemudian membuat kesimpulan, lalu membuat laporan proyeknya. Oke, sudah semua ditulis? Ya, Bu. Berarti 1 sampai 9 ya, Bu? Ya, betul, 1 sampai 9. Oh iya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait rancangan ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Ada, Bu. Baiklah, silakan nanti kalian selesaikan proyeknya, cari dulu informasinya sesuai dengan jadwal yang tadi sudah kalian tentukan. Nah, kemudian selesaikan langkah-langkahnya ya. Cari dulu di rumah dengan berkelompok untuk menentukan nilai optimum yang kalian dapatkan dengan uji titik pojok, ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan menguji hasilnya dengan garis selidik ya. Jadi jangan lupa bawa penggaris, bawa segitiganya. Jadi bahan-bahan jangan lupa dibawa ya, alat-alatnya. Untuk pekan depan. Hari Senin ya tadi kita buatnya. Ya, hari Senin ya. tadi. Oke, baik. Itu kegiatan kita hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Terkait pelaksanaan proyek? Nanti kami tanya waktu di luar sekolah, boleh, Bu? Oh, boleh. Silakan di chat WA saja ya. Boleh. Ya, Bu. Insya Allah nanti akan saya balas pertanyaannya di chat WA. Atau mungkin ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan di grup juga, di grup kelas kita. Boleh. Silakan terkait sumber belajar. Kalau kalian punya sumber belajar yang lain di luar yang tadi saya tunjukkan juga boleh. Silakan. Ya, begitu ya. Ya. Harapannya proyeknya berhasil ya. Kita dapat menentukan menentukan keuntungan maksimum untuk penjualan di kantin sekolah. Harapannya begitu. Ya. Ya, Bu. Baik. Untuk kegiatan hari ini saya rasa cukup. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, mungkin ada yang memimpin doa. Lamsia, mungkin memimpin doa penutup hari ini. Ya, Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Lamsia. Sampai jumpa lagi pekan depan. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.